Ampun, dokter. Baik, untuk topik pertama tentang fisiologi dari hormon. Jadi hormon ini merupakan protein atau peptida pembawa pesan kimiawi yang dihasilkan oleh kelenjar hormon. Kemudian hormon ini harus ditransport melalui aliran darah untuk sampai ke sel target dan menimbulkan efek pada sel target tersebut. Sistem endokrin nanti akan bersama dengan sistem saraf berperan mengatur homeostasis tubuh dan fungsi penting dari tubuh. Misalnya fungsi reproduksi, kemudian diferensiasi seksual, pertumbuhan dan perkembangan, kemudian metabolisme dan nutrisi, dan banyak mekanisme-mekanisme penting tubuh lainnya. Ada dua macam kelenjar berdasarkan fungsinya, yaitu ada kelenjar eksokrin. Contohnya adalah kelenjar keringat, kelenjar saliva, kemudian kelenjar eksokrin dari pankreas. Dari kalau kelenjar eksokrin tadi, produk dari kelenjar tersebut nanti akan dihasilkan oleh sel asinus, kemudian dia akan disekresikan ke dalam ductus dan langsung berefek pada daerah yang berdekatan. Sedangkan kalau yang disebut dengan kelenjar hormon, itu nanti akan menghasilkan hormon, di mana hormon ini dihasilkan oleh sel asinus, kemudian dia disekresikan melalui pembuluh darah menuju ke sel target yang letaknya berjauhan dengan asal pembentukannya. Kemudian baru dia akan menimbulkan efek di sel target. Contohnya adalah sekresi dari kelenjar endokrin di pankreas, misalnya insulin, glukagon, dan stomatostatin. Nah, insulin ini nanti akan bekerja di otot rangka, di hepar, dan di jaringan lemak. Sedangkan glukagon dia akan bekerja di hepar. Kalau somatostatin ini bekerja di pankreas untuk meregulasi insulin dan glukagon. Nah, kan pankreas ke jaringan yang lain ya, jadi misalnya ke otot, ke hepar. Maka dia harus lewat aliran darah untuk bisa sampai ke organ-organ yang berjauhan dari pankreas. Itu yang disebut dengan kelenjar endokrin. Gambarnya gak kelihatan. Bentar, enggak kalau gini. Nah, ini gambarnya gak kelihatan ya. Jadi kalau di gambar ini nanti ada perbedaan kelenjar eksokrin dan endokrin. Jadi kalau kelenjar eksokrin tadi dari sel asinus, kemudian dia akan masuk ke ductus, kemudian dari ductus nanti akan menuju ke target organ yang berdekatan. Sedangkan kalau kelenjar endokrin nanti dia ada asinus dari kelenjar endokrin menghasilkan hormon, kemudian hormon itu nanti harus ikut aliran darah menuju ke target organ. Berikutnya adalah jenis hormon berdasarkan bahan dasarnya ya. Jadi ada yang bersifat atau derivat dari steroid. Contohnya hormon kortisol, estrogen, testosteron, dan aldosteron. Sedangkan kalau yang berasal dari derivat asam amino, contohnya adalah adrenalin, kemudian hormon tiroksin, T3 dan T4, dan melatonin. Kalau berasal dari polipeptida atau protein, contohnya adalah glukagon, GLP-1, oksitosin, insulin. Kemudian kalau derivat dari eikosanoid itu ada prostaglandin, arachnoid, dan lipoksin. Berikutnya adalah kerja dari hormon ya. Jadi kerja dari hormon ini terjadi antara hormon dan ikatan dengan reseptornya. Jadi setelah hormon itu berikatan dengan reseptor, maka dia akan bisa menimbulkan efek. Nah, efeknya itu ada yang disebut dengan efek yang sifatnya endokrin. Artinya,
Hormon yang disekresikan oleh kelenjar hormon ini masuk dulu ke aliran darah, kemudian dia akan menempel di reseptor yang ada di sel target. Baru dia menimbulkan efek. Jadi efeknya jauh ya, itu yang disebut dengan endokrin. Kalau yang dia bekerja secara parakrin, maka hormon yang dihasilkan oleh satu kelenjar tadi ini nanti akan berefek pada daerah yang berdekatan. Jadi tidak melalui aliran darah, tetapi dia bisa menimbulkan efek yang berdekatan pada misalnya sel atau organ yang lain ya. Kemudian kalau autokrin itu berefek pada dirinya sendiri. Jadi setelah disekresikan hormonnya, maka dia menimbulkan efek pada dirinya sendiri, bisa memicu, bisa menekan. Kemudian kalau intrakrin itu hormon yang dihasilkan ini bekerja pada dirinya sendiri secara intraseluler. Kemudian untuk transport dari hormon, jadi hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini kan nanti harus disekresikan masuk ke dalam sistem sirkulasi atau darah. Nah, bentuk dari hormon yang didistribusikan melalui darah tadi ada bentuk yang bebas. Artinya dia nanti di dalam darah dia tidak berikatan dengan protein karena memang sifatnya larut di dalam air ya. Contohnya misalnya hormon yang berasal dari golongan amin, kemudian yang berasal dari golongan protein itu sifatnya larut dalam air. Jadi dia tidak terikat oleh protein pada saat dia dimasukkan atau ditransport melalui darah. Baru nanti dia akan berikatan dengan reseptor yang ada di sel untuk menimbulkan suatu efek. Kemudian yang kedua itu hormon itu harus terikat oleh albumin atau globulin. Nah, hormon ini dia tidak larut di dalam air. Misalnya golongan hormon-hormon steroid, ekasinoid tadi itu dia tidak larut di dalam air sehingga kalau dia tidak larut di dalam air maka dia harus berikatan dengan suatu protein. Nah, protein pengangkut dari hormon itu bisa albumin, bisa globulin. Sehingga kalau misalnya ada gangguan hepar di mana hepar itu fungsinya adalah menghasilkan albumin dan globulin, maka kalau albumin dan globulinnya itu tidak ada, maka hormon ini nanti akan bentuknya bisa menjadi bebas ya, karena dia tidak ada yang mengikat dan ini nanti dia akan efek yang ditimbulkan itu menjadi berlebihan. Atau masa kerja dari hormon itu juga akan menjadi lebih panjang ya karena memang dia kalau terikat protein itu dia menjadi lebih lama berada di dalam darah. Jadi biasanya hormon-hormon tersebut itu efeknya tidak cepat ya. Misalnya hormon estrogen, hormon testosteron itu efeknya tidak cepat. Jadi dia lambat efeknya karena dia harus menyebabkan nanti terjadinya sintesa protein. Kemudian hormon itu masa kerjanya juga bermacam-macam. Ada yang dalam waktu detik, hitungan detik, kemudian menit ataupun jam sampai hari ya. Jadi misalnya kalau hormon golongan adrenalin atau asetilkolin itu dia hitungannya dalam seperdetik ya, seperberapa detik itu. Jadi begitu dia dihasilkan, dia langsung ikut aliran darah, berikatan dengan reseptor di sel, langsung menimbulkan efek. Sedangkan kalau golongan peptida atau protein itu dalam hitungan menit. Kemudian kalau golongan steroid, karena dia harus terjadi proses sintesa protein, maka dia bekerjanya dalam hitungan jam dan sampai hari. Berikutnya ada dua macam jenis hormon berdasarkan mekanisme kerjanya, yaitu hormon yang sifatnya lipid soluble dan hormon yang sifatnya water soluble. Kalau hormon yang sifatnya lipid soluble artinya
hormon tersebut larut di dalam lemak ya. Contohnya adalah golongan steroid dan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yaitu hormon tiroksin atau T3 dan T4. Nah, kalau hormon yang sifatnya lipid soluble ini reseptornya itu ada di dalam sitoplasma atau di dalam nukleus, jadi di dalam sel ya. Kemudian dia akan mengaktifkan proses sintesa protein sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menimbulkan efek. Sebaliknya, kalau hormon itu water soluble artinya larut di dalam air, contohnya adalah polipeptida, asam amino atau golongan berasal dari protein atau derivat asam amino, protein dan polipeptida ya. Ini reseptornya ada di membran sel. Sehingga nanti dia akan berikatan dengan reseptor yang ada di membran, maka nanti dia akan mengaktifkan suatu enzim atau protein, kemudian menimbulkan suatu efek. Sehingga waktunya itu singkat ya untuk menimbulkan efek karena dia tidak perlu melakukan proses sintesa protein. Apa ini? Gambar juga kah? Kok nggak iso metu? Ya, nggak bisa. Bisa keluar. Sebentar, saya matikan dulu. Mungkin harus di apa? Di copy di sini. Bentar ya, saya matikan dulu. Nah, ini ya tadi yang gambar dari perbedaan kelenjar eksokrin dan endokrin ya. Jadi kalau kelenjar eksokrin ini ada sel-sel asinus, kemudian dia mengeluarkan eksokrinnya menuju ke duktus, kemudian dia akan menimbulkan efek pada sel yang berdekatan. Nah, kalau kelenjar endokrin ini ada sel kelenjar di endokrinnya, kemudian dia menghasilkan hormon, maka hormon ini harus ikut aliran darah untuk menuju ke sel target. Nah, berikutnya ini tadi adalah perbedaan dari hormon yang bekerja di intraseluler dan yang bekerja di ekstraseluler. Ini adalah contoh dari hormon yang bekerja di intraseluler ya, yang sebelah kiri. Contohnya adalah hormon steroid. Jadi hormon steroid ini sifatnya dia larut di dalam lemak. Karena dia larut di dalam lemak, maka hormon ini bisa menembus membran sel karena membran sel kan terdiri dari lipid bilayer. Jadi ada komponen lipidnya, maka hormon ini karena dia larut di dalam lemak bisa menembus membran sel, kemudian dia akan berikatan dengan reseptor yang ada di sitoplasma. Selanjutnya reseptor dan hormon ikatan ini nanti akan menuju ke nukleus. Di nukleus hormon ini nanti akan menempel pada gen, kemudian reseptornya akan terlepas kembali ke tempatnya. Nah, hormon yang melekat pada gen tadi itu nanti akan mengaktifkan gen tersebut untuk melakukan sintesa protein sehingga dia akan menghasilkan protein. Nah, protein yang dihasilkan inilah nanti yang akan menimbulkan efek. Itu adalah kerja dari hormon yang sifatnya lipofilik atau lipid soluble. Sebaliknya, kalau hormon itu sifatnya water soluble atau larut di dalam air, maka hormon tersebut akan berikatan dengan reseptor yang ada di membran. Karena dia tidak bisa menembus membran sel yang mengandung lipid. Air kan tidak bisa ketemu dengan lemak ya, sehingga dia tidak bisa nembus. Maka hormon tersebut akan berikatan dengan reseptor yang ada di permukaan sel. Nah, setelah dia berikatan, maka nanti dia akan mengaktifkan suatu enzim atau protein-protein. Setelah protein-protein itu aktif, maka dia akan menimbulkan suatu efek. Karena dia tidak menyebabkan sintesa protein, maka prosesnya menjadi lebih cepat untuk hormon-hormon yang bekerja atau yang bersifat water soluble. Kemudian struktur reseptor itu macam-macam ya. Jadi ada reseptor yang terletak di transmembran. Jadi dia menembus membran gini ya. Nah, jadi ada
domainnya itu ada domain ekstraseluler, di mana domain ini merupakan sisi katalitik atau tempat berikatan dengan ligan yang bersifat hidrofilik atau yang larut di dalam air. Kemudian ada bagian transmembran yang menghubungkan antara ekstra dan intraselulernya. Kemudian berikutnya yang di dalam ini adalah domain intraseluler, di mana kadang-kadang yang domain intraseluler ini nanti dia akan berikatan dengan suatu protein. Contoh dari reseptor transmembran itu adalah kanal ion. Nah, kanal ion ini nanti bisa bekerja secara voltage gate atau ligand gate. Kalau voltage gate itu bekerjanya atau terbukanya kanal ion karena adanya perbedaan gradien konsentrasi. Jadi misalnya natrium ya, natrium itu lebih tinggi di ekstrasel dibandingkan di intrasel. Maka pada saat terjadi perbedaan gradien konsentrasi tersebut akan menyebabkan pembukaan dari kanal, sehingga kanal natrium terbuka, maka natrium akan masuk ke dalam sel sampai terjadi keseimbangan. Kalau sudah terjadi keseimbangan, maka akan terjadi penutupan dari kanal natrium. Nanti bila terjadi perubahan voltase lagi, maka akan terbuka lagi. Demikian seterusnya. Itu adalah voltage gate. Tetapi kalau yang bekerja dengan ligand gate, maka apabila ada hormon, kemudian hormon itu berikatan dengan kanal ion, jadi reseptornya berupa kanal ion, maka dia nanti akan menyebabkan kanal tersebut mengaktifkan suatu protein, karena bagian di intraselnya dia berikatan dengan suatu protein, maka terjadilah aktivasi dari protein yang ada di bagian intraseluler dari kanal ion tadi, sehingga dia nanti akan menyebabkan pembukaan dari kanal ion tersebut, sehingga terjadilah masuknya misalnya ion natrium, ion kalsium ya, sehingga dia akan menimbulkan suatu efek. Itu yang disebut dengan ligand gate. Jadi kalau voltage gate itu karena perubahan gradien konsentrasi antara ekstrasel dan intrasel. Kalau ligand gate maka reseptor itu harus berikatan dulu dengan suatu ligan. Ligannya itu bisa hormon, bisa obat, bisa protein ya. Sehingga dia nanti baru terjadi aktivasi dari reseptor dan ligan sehingga dia akan membuka kanal ion. Ini adalah protein transmembran yang lain, yaitu contohnya adalah tirosin kinase. Ya, jadi tirosin kinase ini adalah reseptor yang terkait enzim. Contohnya punyanya insulin reseptor. Jadi reseptor insulin ini kan ada bagian ekstrasel, ada transmembran dan intrasel, di mana bagian intrasel ini nanti dia akan berikatan dengan protein-protein yang bisa mengaktifkan signal dari insulin. Jadi apabila ada insulin yang berikatan dengan reseptor ini, maka reseptor tadi mengalami proses yang disebut dengan dimerisasi ya. Dia menjadi aktif, kemudian tirosin kinasenya ini nanti akan terhidrolisis, kemudian dia akan mengaktifkan protein-protein yang ada di bawahnya, sehingga dia bisa menimbulkan suatu efek, misalnya efek transport dari transporter ya. Jadi misalnya glut transporter itu kan ada di dalam sel, maka dia akan ditransport ke permukaan sel sehingga dia bisa mengikat glukosa untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Kemudian dia akan menghambat proses gluconeogenesis, kemudian menghambat proses apoptosis, meningkatkan proses proliferasi, kemudian menyebabkan terjadinya lipogenesis, menyebabkan terjadinya sintesa protein, kemudian juga pertumbuhan dan perkembangan dari sel. Itu adalah efek dari insulin.
Berikutnya, struktur dari reseptor yang letaknya di intraseluler tadi ya. Jadi kalau reseptor intraseluler ini strukturnya terdiri dari steroid binding, kemudian DNA binding, dan transcription regulation. Jadi pada saat ada hormon nanti yang sifatnya lipid soluble, nanti dia akan berikatan dengan reseptornya di daerah steroid bindingnya. Kemudian setelah berikatan dengan hormon tadi, kan reseptor tadi akan masuk ke nukleus. Maka dia akan mengaktifkan DNA domain atau hormon reseptor elemen. Selanjutnya baru akan terjadi proses sintesa protein melalui proses transkripsi, kemudian translasi sehingga menimbulkan suatu efek. Ini contohnya adalah hormon estrogen. Nah, kalau hormon estrogen itu kan dia golongan steroid ya, maka dia seharusnya dia kan bekerja pada reseptor yang ada di intraseluler. Tetapi ternyata ada temuan terbaru bahwa estrogen juga mempunyai reseptor yang ada di ekstrasel. Jadi nanti dia akan melakukan proses yang disebut dengan crosstalk ya. Crosstalk itu jadi apa ya? Komunikasi dengan reseptor yang ada di intraseluler. Jadi kalau misalnya estrogen itu tadi berikatan dengan reseptor yang ada di permukaan sel, maka dia efeknya bukan genomik atau tidak menghasilkan sintesa protein. Jadi dia nanti akan menyebabkan efek yang cepat. Misalnya kalau estrogen berikatan dengan reseptor yang ada di permukaan sel endotel, maka pembuluh darah itu akan mengalami vasodilatasi. Nah, sebaliknya dia juga melakukan proses crosstalk yang ada di intraseluler. Jadi nanti estrogen selain berikatan dengan reseptor yang ada di permukaan, dia juga berikatan dengan reseptor yang ada di intrasel karena memang dia sifatnya kan lipid soluble ya. Nah, setelah dia berikatan dengan reseptor yang ada di intrasel, dia nanti akan mengaktifkan DNA domainnya tadi sehingga dia akan terjadi proses sintesa protein. Nah, estrogen yang berikatan dengan reseptor yang ada di membran tadi, ini nanti kan menghasilkan suatu protein. Nah, protein ini nanti digunakan untuk proses atau mengaktifkan juga kerja dari estrogen yang berikatan dengan reseptor intraseluler. Jadi saling menguatkan gitu ya. Jadi efek kalau di transmembran itu efeknya efek singkat, tetapi dia juga bisa menimbulkan efek jangka panjang karena dia mengaktifkan atau semakin meningkatkan kerja dari efek suatu hormon yang sifatnya intraseluler. Berikutnya untuk regulasi dari suatu reseptor ada dua mekanisme yaitu up regulation dan down regulation. Jadi kalau misalnya di dalam tubuh itu hormonnya sedikit ya, maka reseptor itu akan mengalami up regulation. Jadi dia akan memunculkan banyak reseptor di permukaan sel atau di dalam sel ya. Kalau misalnya ligannya itu water soluble, maka reseptor-reseptor yang transmembran yang banyak. Tetapi kalau misalnya hormon yang berkurang itu yang sifatnya lipid soluble, maka reseptor intraseluler yang banyak. Nah, itu disebut dengan upregulation. Jadi harapannya reseptor ini bisa mengikat semua hormon yang jumlahnya sedikit tadi, kemudian dia bisa menimbulkan efek yang cukup. Tetapi sebaliknya kalau misalnya ligannya itu berlebihan atau jumlah hormonnya itu berlebihan, maka reseptor itu mengalami down regulation. Jadi dia akan menurunkan jumlahnya sehingga efek yang ditimbulkan itu tidak terlalu berlebihan karena efek yang berlebihan itu juga
tidak bagus untuk sel. Jadi regulasinya seperti itu ya. Jadi tergantung dari ligannya. Kalau ligannya sedikit maka reseptornya jumlahnya akan semakin banyak. Tetapi kalau ligannya yang terlalu banyak maka jumlah reseptornya yang harus diturunkan. Sekresi kelenjar dari endokrin ini dia bisa terjadi karena adanya rangsangan yang pertama adalah dari sistem saraf. Contohnya adalah pada saat ada aktivasi dari sistem saraf simpatis, kemudian saraf simpatis tadi itu merangsang kelenjar adrenal, maka kelenjar adrenal akan mensekresikan hormon, yaitu hormon adrenalin. Kemudian bisa juga oleh rangsangan hormon yang lain. Contohnya misalnya hormon LH. LH ini dihasilkan oleh hipofise anterior. Kemudian hormon LH ini akan ikut aliran darah masuk ke sel Leydig yang ada di testis. Kemudian dia akan merangsang sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. Jadi pengaruh dari rangsangan hormon lain. Kemudian bisa juga pengaruh dari bahan kimia yang sifatnya larut di dalam darah, misalnya glukosa ya. Jadi kalau kita makan kemudian glukosa di dalam darah itu meningkat, maka glukosa yang ada di dalam darah itu nanti pada saat dia masuk ke pankreas, jadi aliran darah itu sampai di pankreas, maka glukosa ini nanti akan berikatan dengan glukosa transporter tadi ya, glukosa transporter, sehingga nanti dia akan masuk ke dalam sel pankreas. Nah, setelah glukosa masuk ke dalam sel pankreas, maka glukosa ini nanti akan diubah menjadi ATP. ATP yang dihasilkan ini nanti akan menyebabkan pengeluaran dari sekresi insulin. Nah, ini yang disebut dengan oleh rangsangan bahan kimia yang lain. Kemudian signal transduksi dari hormon. Jadi kalau suatu hormon itu berikatan dengan reseptor, ini namanya adalah proses reception atau proses pengenalan dulu. Kemudian kan terjadi aktivasi dari hormon dan reseptor. Maka terjadilah proses transduksi yaitu aktivasi dari protein-protein yang ada di dalam sel. Nah, protein-protein di dalam sel ini nanti akan menimbulkan suatu respon. Jadi ada 3 tahap. Tahap pengenalan, kemudian tahap signal transduksi, kemudian baru timbullah suatu respon. Berikutnya adalah ikatan hormon dengan reseptor. Jadi yang disebut dengan ligan itu adalah protein atau hormon atau neurotransmitter atau obat atau senyawa kimia yang berikatan dengan sisi aktif dari reseptor untuk menimbulkan suatu efek. Reseptor itu adalah protein atau peptida yang mampu mengikat ligan dan menyebabkan terjadinya konformasi untuk menimbulkan suatu efek. Nah, kerja dari hormon itu sama dengan kerja dari enzim ya sifatnya. Jadi dia menggunakan prinsip lock and key. Artinya bahwa suatu hormon itu dia akan bisa mengaktifkan suatu reseptor kalau dia cocok ikatannya dengan sisi aktifnya. Jadi dia tidak bisa sembarangan bisa masuk ya. Jadi mungkin masuk bisa, tetapi kalau dia tidak berikatan pada sisi aktif, maka dia tidak akan menimbulkan efek. Jadi sistemnya adalah lock and key. Jadi dia harus menimbulkan efek setelah masuk ke sisi aktifnya dan cocok dengan sisi aktif dari reseptor tersebut. Kemudian ini apa namanya? Induced feed ya. Jadi kalau induced feed itu dia harus menggunakan substrat ya. Jadi substratnya yang harus cocok. Jadi kalau misalnya dia tidak ada substratnya, maka juga dia tidak akan bisa mengaktifkan reseptor tersebut.
Nanti kalau suatu ligan kemudian berikatan dengan reseptor dan menimbulkan efek yang sama dengan natif ligannya, maka dia disebut dengan agonis. Contohnya gini, misalnya hormon adrenalin berikatan dengan reseptor adrenergik, maka dia menimbulkan efek misalnya denyut jantung meningkat. Ya, nah ada obat yang sifatnya itu mirip dengan adrenalin, contohnya misalnya digoxin. Kemudian dia berikatan dengan reseptor adrenergik dan dia mampu menyebabkan terjadinya efek denyut jantung meningkat, maka dia obat tersebut disebut dengan agonis adrenergik. Jadi mempunyai sifat yang sama untuk mengaktifkan reseptor adrenergik. Tetapi kalau misalnya ada suatu obat, contohnya misalnya atropin. Obat atropin itu berikatan dengan reseptor asetilkolin. Karena dia berikatan dengan reseptor asetilkolin, maka efek yang ditimbulkan di jantung itu adalah menurunkan denyut jantung. Maka obat asetilkolin ini sifatnya adalah antagonis terhadap reseptor adrenergik. Jadi dia menimbulkan efek berlawanan ya. Itu yang disebut dengan antagonis. Jadi kalau efeknya itu apabila ligan itu tadi berikatan dengan suatu reseptor, efeknya meningkat sama dengan ligan aslinya, maka dia disebut agonis. Tapi kalau suatu ligan X ya, kemudian berikatan dengan reseptor dan menimbulkan efek yang berkurang dibandingkan natif ligannya atau ligan aslinya, maka dia disebut dengan antagonis. Prinsip ini yang digunakan nanti untuk kerja dari suatu obat. Nah, yang mempengaruhi kekuatan ikatan atau afinitas dari suatu ligan terhadap suatu reseptor atau hormon terhadap suatu reseptor ini dipengaruhi oleh pertama adalah kesesuaian dari struktur ligannya dengan sisi aktif reseptor tadi ya. Jadi dia harus menggunakan prinsip lock and key tadi. Kemudian yang kedua adalah jenis ikatan kimia antar ligan dan reseptor. Jadi ada beberapa jenis ikatan kimia. Jadi yang paling kuat ikatannya sehingga dia tidak mudah lepas itu adalah ikatan ion. Kemudian yang kedua adalah ikatan ion yang paling kuat, kemudian ikatan kovalen ya. Nah, ikatan kovalen, terus yang paling lemah lagi adalah ikatan hidrogen. Nah, kalau ikatan ion atau ikatan kovalen karena dia sangat stabil, maka dia sifatnya itu irreversible. Artinya dia tidak bisa dilepas antara hormon dengan reseptornya tadi. Tetapi kalau ikatannya itu adalah jenis ikatan hidrogen dan sifat ikatannya itu lemah dan sifatnya reversible, maka dia bisa terlepas dari ikatan tersebut. Jadi dia mudah terikat tapi juga mudah lepas. Apa sih dampaknya? Kalau jenis ikatan yang irreversible, maka akan mudah menimbulkan efek toksik. Contohnya misalnya racun dari ular ya, pada saat digigit ular, maka kan ular tadi mengeluarkan toksin. Nah, toksin itu nanti akan berikatan dengan reseptor. Dampaknya apa? Tergantung sifatnya. Misalnya dia sifatnya neurotoksik. Maka pada saat dia berikatan dengan reseptor, maka dia akan merusak sel saraf sehingga otot menjadi lemas. Nah, kalau otot pernafasan lemas kan dia tidak bisa bernafas sehingga matinya karena dia gagal nafas. Nah, ikatan ini tidak bisa dihilangkan. Dia akan lepas apabila selnya itu mati. Jadi kalau sel sarafnya sudah mati, proteinnya sudah habis, sudah rusak, baru reseptor dan toksin tadi itu bisa terlepas, kemudian dia akan menimbulkan efek pada sel berikutnya.
Ini yang sifatnya irreversible. Tapi kalau yang sifatnya reversible, misalnya obat-obatan, maka obat itu akan berikatan dengan reseptor. Setelah dia menimbulkan efek, maka dia akan lebih cepat untuk terlepas lagi. Sehingga efek toksik yang ditimbulkan itu menjadi lebih rendah. Kemudian faktor yang ketiga adalah energi ikatan bebas. Jadi energi ikatan bebas itu adalah energi yang dibutuhkan oleh suatu ikatan antara ligan dan reseptor untuk membentuk kompleks yang lebih stabil. Semakin kecil energinya, maka ikatan itu menjadi semakin kuat. Berikutnya, efikasi. Kalau tadi afinitas itu adalah ikatan suatu ligan terhadap reseptor, maka yang disebut dengan efikasi itu adalah kemampuan suatu ligan menimbulkan efek. Jadi pada saat ligan berikatan dengan reseptor, kemudian reseptor itu ikatan tersebut menimbulkan efek, ini disebut dengan efikasi. Dan ini dipengaruhi oleh dosis. Semakin tinggi dosis yang diberikan, maka efeknya juga akan semakin tinggi. Atau jumlah reseptor, semakin banyak reseptor yang aktif yang ditempati oleh ligan, maka efeknya juga akan semakin kuat. Namun harus dipahami juga bahwa reseptor tadi itu ada proses upregulation dan downregulation, sehingga penambahan jumlah ligan itu nanti akan menyebabkan efeknya meningkat, tetapi pada titik tertentu ini nanti akan menimbulkan efek yang maksimal, sehingga berapapun penambahan ligan atau hormon yang ditambahkan tidak menimbulkan efek tambahan. Dan pada titik tertentu pula nanti akan menyebabkan respon dari reseptor tadi itu mengalami penurunan karena adanya proses downregulation dari reseptor. Nah, ini adalah hubungan antara dosis dengan respon dari suatu obat yang disebut dengan kurva dosis respon ya. Nah, ini ada suatu obat, misalnya obat A. Obat A ini kalau diberikan, dia efeknya adalah meningkatkan aktivitas. Kalau misalnya ada obat yang diberikan, obat kedua misalnya ya, kemudian dia diberikan kemudian menimbulkan efek yang sama tetapi lebih rendah dari yang pertama, namanya adalah partial agonis. Jadi dia efeknya lebih rendah dibandingkan obat yang pertama. Contohnya apa ya? Misalnya obat antiinflamasi. Kita misalnya obat antiinflamasinya dari golongan steroid. Ya, dari golongan steroid. Kalau kita minum obat-obatan antiinflamasi golongan steroid itu efeknya dia mampu menekan proses inflamasi tinggi gini. Kemudian kita berikan suatu herbal yang terdiri dari misalnya juga herbal golongan terpenoid dan dia mempunyai efek antiinflamasi. Tetapi pada saat kita berikan dia efek antiinflamasinya itu lebih rendah dibandingkan kortikosteroid, maka dia disebut dengan partial agonis. Nah, kalau bentuk grafiknya itu sama seperti ini, maka dia dikatakan berikatan pada reseptor yang sama, tetapi potensinya lebih rendah ya. Jadi dia menimbulkan efek yang sama karena berikatan dengan reseptor yang sama, namun potensialnya ini lebih rendah dibandingkan obat yang pertama. Ini juga sama. Jadi misalnya kita memberikan obat A. Obat A itu misalnya hormon adrenalin misalnya ya. Hormon adrenalin itu kita berikan, maka efeknya denyut jantung itu akan meningkat.
Kemudian kita berikan lagi suatu herbal, di mana herbal ini juga ternyata mempunyai efek untuk memacu jantung. Maka pada saat kita berikan obat kedua, maka dia efeknya juga sama, dia akan meningkatkan denyut jantung. Namun, dia membutuhkan dosis yang lebih besar untuk menimbulkan efek yang sama. Maka ini disebut dengan uh, karena dia menimbulkan efek yang sama dan mencapai maksimal ya, maka dia disebut dengan obat yang sifatnya agonis. Jadi kalau parsial agonis tadi kan dia tidak bisa menimbulkan efek maksimal seperti obat pertama. Tapi kalau ini bisa menimbulkan efek maksimal sama, maka dia disebut agonis. Kalau berkurang namanya parsial agonis. Karena ini bentuknya sama ya, maka ini disebut dengan bekerja pada reseptor yang sama, tapi dosisnya lebih rendah. Walaupun dia nanti bisa menimbulkan efek maksimal. Jadi contohnya di sini, kalau obat A itu efek maksimalnya kan dia pada dosis 1000 ya, dosis 1000. Tetapi kalau obat B efek maksimalnya ini dia akan masuk pada dosis 1000, antara 1000 sampai 10.000. Sehingga dia dikatakan mempunyai efek yang sama, kemudian bekerja pada reseptor yang sama, kemudian dia sifatnya lebih rendah atau potensinya lebih rendah dibandingkan obat yang A, dan dia baru menimbulkan efek yang sama dengan obat A apabila diberikan dosis yang lebih tinggi ya. Jadi ini adalah hubungan antara kurva dosis respon ya, antara dua obat atau dua hormon. Nah ini juga sama, kalau obat ini kita berikan dengan gabungan antara dua obat yang sifatnya berbeda tetapi bekerja pada reseptor yang sama ya. Jadi misalnya ini obat A ini sifatnya adalah agonis atau misalnya eksitasi. Kemudian ini kita berikan obat, ternyata dia sifatnya menurunkan kerja obat. Karena dia ini bisa mencapai efek maksimal, maka dia disebut dengan agonis dan antagonis ya. Jadi obat ini dia antagonis terhadap obat B, tapi bekerja pada reseptor yang sama. Kemudian kalau ditambah obatnya yang sifat antagonisnya lebih kuat, maka dia juga akan efeknya menjadi lebih rendah lagi, tapi dia bisa menimbulkan efek maksimal kalau dosisnya ditingkatkan yang agonisnya. Jadi ini obat yang sifatnya eksitasi gitu ya, ditambah dengan obat yang sifatnya inhibisi, maka responnya itu akan menurun. Jadi dia harus ditambah dosis untuk bisa naik seperti yang semula. Jadi kalau ini dosis maksimalnya sekitar antara 10 sampai 100, ini antara 100 sampai 1000. Kemudian yang ketiga ini antara 1000 sampai 10.000. Nah, kalau yang ini bentuknya seperti ini, itu bekerja pada reseptor yang berbeda. Jadi yang satunya sifatnya eksitasi, kemudian ditambahkan obat berikutnya, itu dia efeknya turun dan bentuk grafiknya berbeda. Maka di sini sifatnya obat kedua itu adalah antagonis dan tidak bekerja pada reseptor yang sama, kemudian efeknya juga lebih rendah dibandingkan efek yang pertama. Ini sama ya tadi. Nah, sekarang bagaimana regulasi dari hormon? Kalau regulasi dari hormon itu menggunakan prinsip feedback negatif dan feedback positif. Jadi yang paling banyak semuanya menggunakan feedback negatif. Jadi kalau feedback negatif dia akan menurunkan efeknya. Jadi kalau misalnya hormon yang dirangsang itu sudah berlebihan, maka dia akan menghambat hormon yang merangsang tadi. Sampai dia nanti kadarnya rendah, baru dia mengaktifkan kembali. Jadi dari ada menjadi tidak ada, atau dari tidak ada menjadi ada. Itu adalah feedback negatif. Tetapi kalau feedback positif,
itu jumlahnya semakin lama, jumlahnya semakin banyak ya. Jadi semakin banyak sehingga efek yang ditimbulkan itu semakin lama semakin kuat. Itu yang disebut dengan feedback positif. Jadi dari ada menjadi lebih banyak lagi. Jadi kalau misalnya feedback negatif itu contohnya gini, misalnya di hipotalamus itu nanti mengeluarkan hormon CRH misalnya ya, apa itu namanya? Corticotropin releasing hormone. Maka CRH ini akan bekerja pada hipofise anterior. Dia akan merangsang hipofise anterior untuk mengeluarkan ACTH atau adrenocorticotropin hormone. Nah, dari ACTH ini nanti dia akan ikut aliran darah menuju ke kelenjar yang ada di suprarenal. Maka kelenjar suprarenal ini nanti akan mengeluarkan suatu hormon namanya misalnya aldosteron. Nah, aldosteron ini nanti bekerja pada targetnya kemudian menimbulkan efek. Misalnya kalau aldosteron tadi bisa menimbulkan efek untuk menyerap air di tubulus sehingga produksi urinnya menurun, volume darah naik. Nah, setelah hormon aldosteron yang dihasilkan ini cukup banyak, maka hormon aldosteron ini harus menghambat hormon yang ada dari hipotalamus maupun hipofise. Ini yang disebut dengan feedback positif. Nah, lain lagi kalau feedback negatif maksud saya. Feedback negatif. Lain lagi kalau feedback positif. Kalau feedback positif itu contohnya adalah apa namanya? Proses persalinan ya. Jadi pada akhir kehamilan itu nanti kan seorang wanita itu yang usia kehamilannya sekitar 9 bulan gitu ya, itu nanti akan menghasilkan hormon yang disebut dengan oksitosin. Jadi estrogen yang tinggi di akhir kehamilan itu akan merangsang hipotalamus mengeluarkan oksitosin. Oksitosin itu nanti akan bekerja pada otot polos di uterus, sehingga terjadilah kontraksi. Selama bayi dan plasenta itu belum lahir, maka oksitosin yang dihasilkan itu semakin lama semakin banyak sehingga mampu membuka dari serviks dan mendorong bayi itu untuk keluar melalui jalan lahir. Begitu bayi dan plasenta itu lahir dari uterus, maka produksi oksitosin akan menurun. Nah, itu yang disebut dengan feedback positif. Jadi semakin lama semakin banyak sehingga efek yang ditimbulkan dengan adanya peningkatan hormon tersebut akan menjadi semakin kuat. Itu yang disebut dengan regulasi feedback positif. Kalau hormon kebanyakan itu regulasinya adalah feedback negatif ya. Jadi feedback positif itu hanya untuk proses tertentu saja, misalnya proses persalinan dan proses menyusui. Nanti saya jelaskan di topik berikutnya. Ini referensinya. Apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Halo, Sepertinya belum ada, Dok. tidak ada. Baik, saya lanjutkan.